Jangan karena kepengin kelihatan kaya, tapi beneran kaya. Jangan karena kepengin kelihatan sukses, tapi beneran sukses. Karena ada satu resource yang Allah berikan kepada semua manusia, ya, baik itu muslim, bukan muslim, kaya, miskin, rakyat, penguasa, itu adalah waktu. Dan itu sama 24 jam. Ada orang yang bodoh lebih sukses dibandingkan orang yang pintar. Ada orang yang cuma lulusan SD lebih berhasil dibandingkan lulusan Amerika misalnya. Nah, jadi ini sangat ajaib sekali. Belum tentu yang pintar itu yang berhasil dalam bidang ekonomi. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Bayu Baik. Kali ini aku mau sharing dan ini merupakan video yang aku bikin untuk mendokumentasikan perjalanan hidupku ketika aku masih muda, dan ini bisa legasi buat anak-anakku, dan mudah-mudahan ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Mudah-mudahan kalau teman-teman datang ke channel ini, kenalin aku Bayu Baik, dan aku mau sharing seputar pemikiran, seputar kesehatan, seputar politik, seputar bisnis, dan seputar cara bagaimana kita membangun kekayaan secara halal dan thayyib. Bismillah ya, kita sama-sama belajar. Teman-teman, di video kali ini aku pengen membahas tentang membangun kesuksesan. Nah, sebelumnya saya akan cerita dulu bahwa banyak orang di Indonesia itu mereka lebih fokus ke cara. Padahal ada satu hal yang lupa secara fundamental, yaitu adalah tekad. Jadi kalau Anda membangun kesuksesan di bidang apapun, di bidang keluarga, rumah tangga, ekonomi, politik, yang paling penting itu adalah tekad. Kenapa tekad? Karena tekad itu secara fundamental. Kalau Anda bertekad, niat bulat, sungguh-sungguh, Anda akan ketemu cara. Jadi kadang-kadang orang kita itu lebih senang belajar cara, sehingga menjadikan nggak kemana-mana, nggak jadi apa-apa. Maka milikilah tekad yang kuat. Misalnya ketika Anda mau membangun bagaimana bisnis yang halal dan thayyib, Anda harus bertekad. Karena itu nggak mudah. Tujuan yang kemudian harus punya arah, itu didapat dari tekad yang kuat. Ya, keputusan-keputusan yang hebat, keputusan yang kuat, ya, yang bertekad itu. Jadi tekad baja gitu. Jadi kalau Anda mau membangun kekayaan yang halal, mau membangun keluarga, membangun pendidikan, karir, ataupun mau membangun profesionalitas, itu harus tekad. Kalau sudah bertekad, kita akan ketemu caranya dengan sendirinya. Karena setiap orang itu punya caranya masing-masing. Maka kita nggak bisa nyamain orang yang satu dengan orang yang dua. Gitu ya. Jadi semua orang punya cara. Sebagaimana Anda hidup punya cara masing-masing. Itu. Tapi yang paling penting adalah tekad. Mari kita bertekad untuk memperbaiki ekonomi keluarga kita. Mari kita bertekad untuk memperbaiki ekonomi umat Islam. Nah, tekad ini yang diperlukan. Nah, makanya salah satu hal yang ingin aku bahas di video ini adalah berkaitan dengan karakter. Jadi kalau kita ingin membangun kesuksesan apapun yang kita ingin dibangun, baik sukses pendidikan, karir, rumah tangga, finansial, bisnis, ekonomi, yang pertama harus Anda miliki adalah karakter. Banyak orang lebih suka membangun personal branding. Nah, kalau pandangan saya, ya, lebih baik saya ini membangun karakter. Karena kita bukan membangun branding atau membangun merek. Makanya kita bisa melihat persoalan karakter ini menjadi masalah yang sangat kompleks di negeri ini. Misalnya, kita lihat calon-calon kepala daerah, calon-calon pejabat. Orang jujur hari ini hanya ada di baliho. Jujur itu orangnya, bukan merek, bukan branding. Makanya yang perlu dibangun itu adalah personality, karakternya, bukan personal branding. Nah, maka bagi Anda yang menjadi pengusaha, pembisnis, profesional, bangun karakter. Karena karakter itu orangnya. Karakter itu dimulai dari apa? Cara kita berpikir, mindset, cara kita bersikap, bagaimana kita hidup, sikap kita. Ketika kita misalnya nggak ada duit, nggak ada uang. Yang namanya uang di dalam rekening itu kan datang dan pergi. Tapi bagaimana cara hidup Anda? Apakah cara hidup Anda tetap kaya? Orang kaya itu apa? Berbagi, sedekah, kerja keras, ya, tahan banting, itu karakter. Jadi untuk meraih kesuksesan apapun yang diperlukan itulah karakter. Itu mutlak. Jadi memerlukan karakter. Karena tanpa karakter kita nggak kemana-mana, nggak jadi apa-apa. Makanya kita perlu membangun diri.
Membangun diri itu dengan apa? Membangun cara kita berpikir. Itulah mindset. Jadi cara kita berpikir, misalnya kita banyak baca buku-buku bisnis dari barat sampai timur. Itu banyak bicara tentang mindset. Mindset itu bagian daripada karakter. Karena kemampuan berpikir itu merupakan privilege. Ya, merupakan satu hak istimewa yang jarang orang gunakan. Bagi Anda yang menjadi pemimpin, menjadi pengusaha, Anda itu adalah leaders. Menjadi kepala keluarga, Anda adalah leaders. Leaders itu tugasnya apa? Thinking time, berpikir, memikirkan. Memikirkan itu bagaimana? Ya kita bertanya, mencari makna. Kenapa ya kita melakukan semua ini? Ya. Jadi ada ketika kita punya masalah itu sebenarnya punya intinya. Misalnya Anda sebagai pengusaha, masalah satu, sales anjlok, karyawan nggak nurut, ya, kemudian nggak bisa gaji karyawan, kemudian apa, rugi, dan banyak sekali. Ditulis, nulis itu bagian berpikir. Jadi ini karakter yang dibangun, pola pikir. Nah dari masalah itu ada induk dari masalah, mother of problem. Jadi kalau induk masalahnya 1 sampai 3 itu bisa diselesaikan, maka selesai semua. Misalnya tadi, kalau kita bisa menyelesaikan misalnya salesnya naik, nah itu udah selesai semua. Nah gitu. Jadi itu adalah lakukan yang namanya berpikir. Jadi dalam 1 minggu Anda sebagai pembisnis, sebagai profesional, sebagai kepala rumah, ambil buku, tulis. List apa saja masalah yang dihadapi. Dan nanti disusun skala prioritasnya. Gitu. Tapi semua itu kan cara. Nah cara ini bisa dapat, saya ini sharing. Kenapa? Karena punya tekad, punya tujuan, ya, yang tidak digoyahkan. Sehingga apa? Dengan sendiri punya cara. Anda silakan dengan caranya Anda. Nah ini cara saya. Jadi kalau cara saya lakukan thinking time, waktu untuk berpikir, ya, karena berpikir itu adalah privilege, kemampuan kita yang perlu kita asah. Jadi kita mempertanyakan apa makna kita, ngurusin semua ini, kenapa kita melakukan ini. Nah itulah tujuan. Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus misalnya bagi pembisnis mencetak sukses. Setelah itu bicara why. Nah ini perlu dilakukan. Nah kalau Anda udah punya tekadnya, cara dengan sendirinya kan bisa digali, bisa ditemukan. Asal Anda berpikir. Nah itulah karakter. Jadi karakter itu adalah ya pola pikir dan pola sikap. Itulah karakter Anda. Mungkin Anda hidup jatuh, banyak hutang segala macam. Oke nggak apa-apa. Ini kan sekarang. Hadapi. Ya, niatkan untuk bayar. Lah ini kan karakter. Jangan lari. Makanya saya sering mengatakan, ya, kita lebih baik banyak niat daripada banyak janji. Karena janji ada hukumnya, tapi kalau niat, nah, sudah diniatkan. Jadi ini yang penting dibangun. Keberanian, ketangkasan, kecakapan, ini bagian daripada karakter. Nah, hanya saja kadang-kadang, ini yang saya lihat, salah satu problem di negeri ini adalah pendidikan karakter. Ya, kita lebih baik sering, ya, silo, ya, sehingga apa? Ketika kita melihat orang yang populer, flexing, lah itu kan semuanya adalah berbicara tentang personal branding. Bagi Anda kalau pengen sukses, yang dibangun karakter, bukan branding. Branding itu untuk merek. Jadi kalau Anda mau sukses atau mau kaya, jangan kelihatan sukses atau jangan kelihatan kaya, tapi sukses beneran, kaya beneran. Jadi benar-benar gitu. Itulah karakter. Kebanyakan orang misalnya kepengin kelihatan kaya. Sehingga belum saatnya mampu beli mobil. Akhirnya apa? Ketika udah beli mobil maka jadi cost-nya besar, pengeluarannya besar. Ya. Belum mampu kemudian untuk ekspansi. Sehingga apa? Menyisakan hutang. Dan akhirnya memberatkan operasional. Nah, makanya ini yang perlu dibangun. Jadi jangan karena kepengin kelihatan kaya, tapi beneran kaya. Jangan karena kepengin kelihatan sukses, tapi beneran sukses. Itulah karakter yang perlu dibangun. Nah ini modal utama. Anda perlu membangun karakter Anda. Perlu membangun kepribadian Anda. Membangun saksiyah. Ya, kepribadian atau personality. Jadi personality-nya yang dibangun. Ya, bukan brandingnya. Bukan kelihatannya. Jadi jujur itu di orang. Bukan kelihatan jujur. Amanah itu di orang. Bukan kelihatan amanah. Sukses itu di orangnya, bukan kelihatan sukses.
Apakah Anda mau hanya kelihatan sukses, hanya kelihatan kaya, tapi faktanya kosong? Nah, ini akan sangat rapuh. Maka bagaimana cara untuk membangun kesuksesan? Yang pertama, bangun karakter Anda. Bangun diri, belajar, praktek, jatuh, belajar lagi, praktek lagi. Begitu seterusnya. Ya, jadi insya Allah ya, kalau kita umat Islam, kita berusaha, kita bekerja, kita membangun rumah tangga, kita membangun umat. Insya Allah ini bagian daripada amal soleh. Ya, bagian daripada amal soleh ini yang insya Allah dicatat oleh Allah Taala kalau kita niatkan ibadah itu bernilai pahala. Karena kita umat Islam meyakini ada hari setelah hari ini. Itu. Jadi ini yang penting untuk dipahami. Jadi kita punya nilai-nilai yang kita bawa. Ya. Jadi membangun karakter itu membangun yang basic, membangun keyakinan. Ya. Kadang-kadang kan yang jadi problem karena kita nggak yakin. Mungkin kita percaya tapi nggak yakin. Lah ini kan problem. Jadi kita harus yakin. Yakinlah bahwa kita akan berhasil. Yakinlah bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan. Yakinlah bahwa kita bisa sukses. Yakin itu. Ya, believe, yakin. Setelah yakin kita harus punya value, punya nilai-nilai apa yang kita bawa. Nilai-nilai yang kita bela. Ya, misalnya kita amanah, jujur, itu nilai-nilai. Bertakwa kepada Allah, tidak mau yang haram, itu nilai-nilai. Ya, prinsip. Ya. Ini yang kita bangun. Ini menjadi karakter. Inilah identitas kita. Identitas itu penting. Kalau kita mau berhasil, maka yang dibangun adalah identitas. Inilah karakter. Ya. Barulah kita belajar tentang behavior kita gimana. Sikap kita, habit kita gimana. Baru ya kita akan bisa melihat hasil. Dan ini butuh waktu, compounding waktu. Ya. Seiring waktu, kalau kita tekun, kalau kita disiplin, kalau kita amanah, kita pasti akan berhasil. Inilah karakter. Jadi teman-teman sekalian, generasi muda segala macam, yang kepengen sukses, maka bangunlah karakter. Jangan bangun personal branding. Nah jadi kadang-kadang kita FOMO, kita ikut-ikutan, yang kita bangun adalah personal branding. Kedua, di video ini aku pengen ngomong, kalau kita ingin membangun kesuksesan, kita harus membangun yang namanya hubungan atau koneksi. Hubungan. Yang pertama, ketika kita meyakini adanya Sang Pencipta, hubungan kepada Allah, koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibangun dulu. Kebanyakan kita membangun koneksi ke pejabat, relasi, tapi kita lupa membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah itu harus dibangun di awal dulu. Untuk apa kita melakukan semua ini? Untuk apa kita menjadi kepala rumah tangga? Untuk apa kita menjadi pembisnis? Untuk apa kita menjadi investor? Nah, semua ini harus ada maknanya. Jadi hidup ini kita harus bisa berpikir untuk mencari makna. Makna itu apa? Makna adalah relation kita, hubungan kita dengan waktu. Karena hidup ini ada waktu. Karena ada satu resource yang Allah berikan kepada semua manusia. Ya, baik itu muslim, bukan muslim, kaya, miskin, rakyat, penguasa. Itu adalah waktu. Dan itu sama 24 jam. Jadi waktu kita tuh sama 24 jam. Gak ada yang beda. Nah itulah salah satu keadilan resource yang Allah berikan kepada kita manusia. Jadi sama. Cuman pertanyaannya sama-sama 24 jam. Kenapa hasilnya berbeda orang satu dan yang lain? Yang paling ajaib kalau kita lihat itu kan dalam hal ekonomi. Ada orang yang bodoh lebih sukses dibandingkan orang yang pintar. Ada orang yang cuma lulusan SD lebih berhasil dibandingkan lulusan Amerika misalnya. Nah jadi ini sangat ajaib sekali. Belum tentu yang pintar itu yang berhasil dalam bidang ekonomi. Nah makanya disitulah orang yang memaknai hidupnya, dia bisa punya hubungan yang baik terhadap waktu. Karena waktu sendiri adalah hidup. Dan hidup ini diberikan oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan pertama atau relation atau koneksi yang harus kita bangun itu hubungan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini membangun koneksi. Yang kedua adalah hubungan kita kepada orang lain. Nah, orang lain yang pertama siapa? Keluarga. Saya sering banyak orang yang kemudian jatuh, bangkrut. Saya tanya, bagaimana hubungan Anda dengan orang tua? Bagaimana hubungan Anda dengan istri, dengan anak, dengan saudara? Itu penting. Ya, jadi relation hubungan kita. Makanya ada hubungan muamalah, ada hubungan kita dengan orang lain. Habluminan nas.
Makanya ada satu hadis ya, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kamu yang paling baik pada manusia. Sebaik-baik kamu yang paling baik pada istrimu, pada anakmu. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar hutang misalnya. Nah ini adalah relation kita kepada manusia. Termasuk kalau Anda ini bisa membangun ini, Anda bisa membangun koneksi yang lebih tinggi. Orang besar, penguasa, itu bisa terbangun kalau ini beres. Makanya kalau kita di dalam rumah saja problem, kita nggak akan punya energi. Ya, banyak orang yang kemudian, wah saya kerja ini untuk bangun keluarga, untuk kasih nafkah keluarga. Kenapa pulangnya malam-malam terus? Kalau Anda serius membangun keluarga, berikan waktu Anda untuk istri, berikan waktu Anda untuk anak. Ya, ini penting. Jadi inilah ya koneksi hubungan kita dengan keluarga harus dibangun. Alokasikan waktu dengan anak-anak. Karena itu sangat berharga. Alokasikan waktu dengan istri. Alokasikan waktu dengan orang tua. Jadi orang-orang yang bermasalah dengan orang tua, dengan keluarga, gak punya energi. Habis di rumah. Ya, makanya kalau suami istri harus akur kalau mau sukses. Ya, ke orang tua juga harus akur. Ya, jadi itulah. Ya, jadi kalau Anda bisa membangun keluarga, Anda bisa membangun apapun. Ya, itulah karakter yang kita bangun pada diri kita. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya personal branding, pencitraan, tetapi keluarga amburadul. Hubungan kepada orang tua buruk. Nah inilah. Jadi kalau ingin membangun kesuksesan, ya bangun hubungan. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada manusia. Nah yang paling penting adalah keluarga. Kedua istri, anak, ya. Dan baru koneksi yang lain, pejabat, pengusaha yang lain. Itu. Ini poin yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus punya namanya naluri bisnis atau insting bisnis. Bagi Anda pembisnis, bagi Anda orang yang kemudian berusaha, pengusaha, Anda harus punya insting ini. Ataupun kalau Anda profesional ya Anda harus melatih skill. Ya. Kalau Anda sebagai politisi ya Anda harus belajar lagi gitu. Jadi ini yang penting. Jadi punya saya contohkan untuk para pengusaha dan pembisnis. Anda harus punya insting bisnis, naluri bisnis. Itu harus diasah. Cara gimana? Learning, belajar. Ya. Setelah belajar apa? Berpikir. Setelah berpikir apa? Bertindak. Inilah penting, ya. Ini poin yang ketiga. Nah, yang keempat, ya. Di video ini saya pengen sharing. Yang keempat itu adalah kecakapan kita dalam membangun jaringan, silaturahmi. Ya, jadi kalau kepengen sukses, apapun Anda sebagai profesional, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pembisnis, sebagai pengusaha, sebagai politisi, silaturahmi. Ya, jadi banyakin teman, ya gitu, jaringan, ya kok. Jadi pertemanan, silaturahmi kalau di dalam konsep Islam. Jadi silaturahmi, makanya di dalam ajaran agama pun silaturahmi akan membuka rezeki. Jadi jangan berdiam diri, ya. Hiduplah dengan sikap kaya tadi, mentalitas kaya. Jadi kalau kita misalnya nggak punya, lagi jatuh, lagi bangkrut, nggak perlu minder. Inilah sikap kita. Jadi ya kita tetap aja punya mental kaya. Makanya saya berjanji dalam diri saya akan hidup dengan mentalitas kaya. Karena itu karakter yang perlu dibangun ketika kita ingin berhasil. Mental kaya itu apa? Ya tadi tidak menghindar, silaturahmi, ya berbuat baik, sedekah, jujur, amanah, disiplin, itu kan karakter kaya, mental kaya. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sedang membangun kesuksesan, membangun kekayaan, mental kita miskin duluan. Kan gitu. Mental itu kan sesuatu yang bisa kita kontrol. Mental ini kan pola pikir kita. Gitu. Jadi hiduplah sampai mati. Artinya apa? Jangan menyerah. Kalau Anda menyerah itu seperti mayat hidup. Ini penting, ya. Jadi mudah-mudahan ini sedikit, tapi ini bisa membantu Anda, mencerahkan Anda. Dan ini juga saya dokumentasikan sebagai perjalanan hidup Anda. Jadi bagi teman-teman yang datang di channel ini, ya support, subscribe gratis, silakan. Dan bisa mengambil manfaat dari ini. Karena saya lagi ngomong fundamental. Dan inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, sehingga hidup kita bisa bermakna. Ya, sehingga kita bisa berhasil. Karena berhasil sukses itu di akhir, di ujung. Dan kita harus yakin itu. Makanya kita konsisten melakukan day to day setiap hari. Kita selesaikan 1 masalah, 2 masalah, 3 masalah. Terus. Nah itu butuh
yang saya sampaikan, karakter. Ya, leadership itu ditempa dari karakter yang hebat. Jadi kalau kita lagi susah, kalau kita lagi senang segala macam, ingat susah ataupun senang itu ada cycle-nya. Jadi kalau kamu lagi susah, susah itu ada umurnya. Kalau kamu lagi di atas misalnya, lagi winning, ya, lagi jackpot, itu juga ada umurnya. Nah, tugas kita adalah hidup, jalan terus. Makanya insya Allah mudah-mudahan video ini bisa menjadikan kebaikan. Gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen yang positif. Mudah-mudahan teman-teman saya doakan menjadi sukses, kaya, dan bisa membangkitkan umat Islam yang saat ini posisinya lagi jatuh. Barakallahu fikum.